Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Ducati tak masalah Martin bawa lari nomor start 1 ke Aprilia. Pembalap Spanyol, Jorge Martin sementara ini unggul 24 poin dari pesaing terkuatnya, Francisco Bagnaia dari Italia di puncak klasemen sementara. Dengan hanya satu seri tersisa, artinya hanya ada 2 balapan dengan maksimal 37 poin, peluang Martin memenangkan gelar jauh lebih besar dari juara bertahan itu. Namun di MotoGP banyak kejutan yang bisa terjadi, jadi semuanya belum benar-benar selesai. Tapi jika Martin pada akhirnya memenangkan gelar, Ducati santai dan tak masalah jika nomor start 1 akan dipakai di motor Aprilia tahun depan. Nomor start 1 menjadi hak eksklusif juara dunia, Ducati dan Martin akan berpisah di akhir musim ini, selanjutnya dia akan beralih ke Aprilia. Jelas jika Jorge memenangi gelar, dia mungkin akan menempati posisi nomor 1, karena itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan setiap hari, kata Tardozzi kepada TNT Sport. Jadi, dia pasti menginginkannya di motornya. Namun di buku besar, hasil akan tertulis, Jorge Martin, Ducati. Jadi, nomor 1 itu untuk pembalap, tapi mesinnya Ducati, tegas pria Italia itu. Jadi, bagi kami itu bukan masalah. Kami akan berusaha keras untuk membawa kembali pembalap nomor 1, untuk tahun 2026. Jika ia memenangkan kejuaraan, ia dapat membawa dirinya sendiri ke posisi nomor 1, tapi ia menang dengan Ducati. Jadi, bagi kami, itu tidak menjadi masalah, seru Tardozzi sebagaimana dimuat Crashnet. Martin gagal menembus tim pabrikan Ducati Lenovo, kemudian memilih pindah ke Aprilia dengan kontrak 2 musim sampai akhir 2026 mendatang. Stoner ungkap pihak paling rugi akibat perpisahan Ducati Martin. Pembalap Spanyol, Jorge Martin harus berpisah dengan pabrikan Italia, Ducati di akhir MotoGP 2024 ini. Martin naik ke MotoGP pada musim 2021 yang lalu bersama Ducati di tim satelit Pramac Racing. Sayangnya, Martin gagal menembus tim pabrikan dan harus beralih ke pabrikan lain, Aprilia mulai tahun depan. Ex-rider Ducati di MotoGP, Casey Stoner menilai kehilangan Martin menjadi pukulan telak bagi Ducati. Namun yang paling rugi tentu saja Martin yang sudah setia selama ini. Jorge telah menunjukkan kemampuannya dan terus meningkat, kata Stoner di Milan kepada Gazzetta dello Sport. Dia pantas memenangkan kejuaraan dunia, sambung pria Australia itu. Bagi Ducati, kehilangan dia tahun depan akan menjadi pukulan berat, tapi saya kira lebih berat lagi bagi Jorge, yang telah setia kepada pabrikan ini selama bertahun-tahun. Telah melakukan upaya luar biasa untuk menjadi satu-satunya yang mampu bersaing dengan Bagnaia dalam memenangkan balapan dan kejuaraan, dan mereka merampas kesempatannya untuk naik ke tim pabrikan. Menurut saya itu tidak adil. Tapi, sayangnya, begitulah cara kerja Ducati dan itulah mengapa mereka kehilangan banyak pembalap, demikian pendapat Stoner sebagaimana dimuat Crashnet. Martin akan bersama Marco Bezzecchi mulai tahun depan di Aprilia, menggantikan Alex Espargaro dan Maverick Vinales. Alex memilih pensiun, sementara Vinales akan pindah ke T3 KTM. Pembalap Gresini, Marc Marquez, muncul untuk pertama kalinya dalam daftar Forbes sebagai salah satu atlet terkaya di Spanyol. Marquez mungkin tengah menjalani salah satu momen terbaiknya dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pembalap 31 tahun ini membuat keputusan besar meninggalkan tim dalam hidupnya demi mencari kebahagiaan baru. Keputusan yang menghabiskan begitu banyak tenaga akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik baginya. Ia tidak hanya mendapatkan kembali sensasi dan melihat dirinya dalam performa terbaiknya, tetapi juga telah mendapatkan kontrak yang sangat bagus untuk musim 2025 sebagai pembalap pabrikan Ducati. Dia bahkan menolak kontrak senilai $1 juta Amerika Serikat (AS) dari Honda demi bergabung dengan tim satelit yang bahkan tidak mampu membayarnya setengah dari yang ditawarkan oleh tim Jepang tersebut. Seperti dilansir Motosan, Marquez tetap masuk daftar atlet terkaya keempat atlet Spanyol meski masuk Gresini. Dia ada di belakang atlet besar Spanyol yakni Rafael Nadal, Sergio Ramos, dan Andres Iniesta. Posisi keempat itu mungkin tidak akan bertahan lama karena tahun depan ia diperkirakan akan kembali menjadi salah satu pembalap dengan bayaran tertinggi di grid bersama Ducati Lenovo. Oleh karena itu, pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu dapat terus menanjak peringkatnya dalam tabel ini. Menurut Forbes, Marquez memiliki kekayaan sebesar €80 juta, 134 triliun rupiah.
Marquez masih belum berhasil masuk dalam daftar 100 orang Spanyol terkaya. Masih ada yang perlu dilakukan untuk mencapainya, tetapi untuk saat ini ia berada di posisi yang tinggi dibandingkan dengan olahragawan lainnya. Namun, jika ada satu hal yang dapat dibanggakannya, itu adalah bahwa tidak ada pembalap motor lain yang berhasil masuk dalam daftar ini. Menurut Forbes, Marquez akan memiliki kekayaan bersih sebesar 80 juta euro, meskipun berada di salah satu musim di mana ia menerima gaji terendah. Di lain sisi, kekayaan seorang pembalap MotoGP tidak hanya berasal dari kontraknya, tetapi dari jumlah sponsor atau perjanjian dengan berbagai perusahaan. Dalam hal ini, Marquez mendapat dukungan sponsor dengan perusahaan-perusahaan seperti Red Bull, Allianz, Estrella Galicia, atau Samsung. Media Spanyol, Cuatro, pada Maret tahun 2023 melaporkan bahwa Marquez menerima bayaran sebesar 12,5 juta euro per tahun, atau sekitar 210 miliar rupiah dari Honda. Ini masih ditambah honor tambahan sebesar 570.450 euro, 9,6 miliar rupiah, untuk setiap balapan yang diikuti plus bonus mencapai 1,4 juta euro, 23,5 miliar rupiah, jika menjadi juara dunia. Pembalap Spanyol itu memilih untuk melepaskan gaji tertinggi pada MotoGP saat ini. Terkadang dalam hidup Anda, tetapi selalu dalam karir saya, prioritas utama saya adalah performa berkendara. Bukan uangnya, kata Marquez, saat wawancara eksklusif dengan Crash.net di Buriram. Uang selalu penting. Dan jika ada yang mengatakan tidak, mereka berbohong, ujar pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu. Namun, terkadang Anda perlu percaya pada diri sendiri dan mengikuti apa yang Anda rasakan. Dalam karir saya, prioritas utama saya, bahkan gaya hidup saya di rumah dan di sini, di sirkuit, adalah berusaha menemukan yang terbaik untuk tampil terbaik di trek balap, tutur Marquez. Berikut ini adalah jam tayang race dan jadwal MotoGP Barcelona 2024 sebagai pengganti GP Valencia 2024. Balapan terakhir MotoGP 2024 ini menentukan siapa yang jadi juara dunia, Francisco Bagnaia atau Jorge Martin. Meski begitu, pembalap Gresini Racing, Marc Marquez berpeluang mengusik pertarungan Pecco dan Martin. Baby Alien dipandang memiliki peluang besar untuk tampil baik di seri terakhir, MotoGP Barcelona 2024. Seiring dengan bencana yang terjadi di Valencia, Spanyol, puncak persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2024 dipastikan berpindah tempat. Sirkuit de Barcelona, Catalunya, Spanyol akan menjadi saksi persaingan pamungkas antara Francisco Bagnaia dan Jorge Martin untuk menjadi raja. Seri terakhir MotoGP Barcelona 2024 menjadi kesempatan pamungkas Bagnaia untuk bisa mempertahankan gelarnya meski berada di posisi yang sulit. Rider andalan tim pabrikan Ducati tersebut melangkah ke seri terakhir ini dengan bekal kemenangan apik di sesi main race GP Malaysia kemarin. Kendati Bagnaia dan Martin akan menjadi sorotan utama dalam seri terakhir musim ini, ada satu nama yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Paul Espargaro menilai bahwa selain Bagnaia dan Martin, Marc Marquez juga berpeluang besar tampil apik bahkan membukukan kemenangan.